Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tutorial penggunaan aplikasi survei mobile. Untuk kali ini kita akan mencoba mengkoneksikan atau mengambil data dengan menggunakan GPS Geodetic Spectra Precision SP60. Pertama, yang pasti hidupkan receiver SP60 GPS Geodeticnya. Setelah alat-alatnya hidup atau receivernya hidup, selanjutnya adalah kita buka aplikasi survei mobile yang sudah terpasang di handphone. Kita tunggu sampai dia keluar tampilan awalnya. Ya, ini adalah tampilan awal dari survei mobile. Ada beberapa menu, yaitu job untuk membuat atau memakai job yang sudah ada, manage itu untuk manage datanya, kemudian survei untuk melakukan pengambilan survei data, application di sini ada beberapa fungsi yang bisa digunakan, kemudian tools di sini untuk setting, about ini adalah tentang versi atau tentang aplikasi survei mobile ini. Yang pertama kita lakukan yaitu job. Pertama kita pilih job untuk membuat job baru. Nah, karena kali ini saya memakai yang masih trial version, survei mobile trial version, maka saya hanya bisa menggunakan satu job. Untuk kali ini, sebelumnya saya sudah mencoba membuat job dengan job KSM, tapi karena ini saya hanya bisa menyimpan satu job, maka saya akan menghapusnya untuk terlebih dahulu. Untuk menghapus job yang sudah ada itu bisa dengan cara tekan lama pada job yang sudah ada, kemudian klik delete di sini, kemudian klik OK, kemudian klik OK lagi, maka jobnya sudah terhapus. Dan kita bisa membuat job baru dengan klik new job, kemudian beri nama jobnya. Misal kita akan buat nama jobnya tes. Kemudian pilih sistem koordinat. Di sini kita bisa klik tanda segitiga kecil, klik. Kemudian kita pilih UTM. Misal kita pakai UTM. Kemudian di sini kita pilih sistem koordinat UTM 48S. Oke. Kemudian pakai grid ini kita pakai EGM96 yang global. Untuk shift grid kita tidak isi karena di sini tidak ada shift grid untuk Indonesia. Kemudian kita klik OK. Dan kita klik OK lagi. Nah, apabila ada warning seperti ini, maka kita sebelumnya sudah melakukan pengaturan sistem koordinat dengan menggunakan UTM 48S EGM96. Maka kita tidak usah buat atau milih lagi, kita klik OK aja, tidak perlu khawatir, klik OK. Kemudian ini kita klik cancel. Kemudian pada koordinat sistem kita bisa pilih yang paling atas, yaitu history tentang sistem koordinat yang pernah kita pakai. Nah, karena tadi kita pakai UTM 48S kan, maka di sini bagian paling atas di bawah scale itu ada worldwide UTM 48S. Itu artinya sebelumnya atau histori sebelumnya itu kita sudah melakukan pengukuran dengan sistem koordinat UTM 48S. Maka di sini akan tersimpan yang ada di paling atas. Maka kita bisa langsung pilih yang sudah ada pada histori sebelumnya. Kita pilih ini. Nah, selanjutnya adalah klik OK. Oke, maka job dengan nama tes sudah bisa langsung digunakan. Selanjutnya kita masuk ke receiver yang ada pada pojok kanan bawah untuk mengkoneksikan Bluetooth dari handphone ke receiver. Klik, kemudian kita pilih nomor serial number pada setiap alat yang akan kita koneksikan. Pertama kita hidupkan Bluetooth, jangan lupa hidupkan Bluetooth. Setelah Bluetooth hidup, dia akan
mendeteksi norma Bluetooth pada receiver. Nah, kali ini adalah yang kita gunakan adalah SP60 dengan serial number 090686 dan 071338. Maka kita koneksikan dulu Bluetoothnya, kita pasangkan. Oke, yang satu lagi kita pasangkan lagi. Oke, dan kita back atau kita kembali untuk ke tampilan survei mobilenya. Oke, kemudian kita bisa klik tanda plus pada sisi sebelah kanan. Kemudian dia akan scan lagi untuk memastikan tadi sudah terhubung dengan handphone Bluetoothnya. Nah, ini kita tinggal checklist serial numbernya, kemudian klik OK. Nah, untuk memilih mana yang terlebih dahulu akan kita koneksikan Bluetoothnya, pilih pada device ini, kemudian klik mana yang akan kita terlebih dahulu koneksikan. Ini yang kita jadikan base adalah yang SP60 071338. Kemudian klik connect. Setelah connect, kita masuk di base, karena ini kita koneksikan sebagai base. Pada pengaturan base ada di sebelah atas ini menunya. Klik base. Kita beri nama di sini adalah nama dari receivernya atau nama dari unitnya. Misal namanya adalah base, kita berikan nama base. Kemudian kita setting radionya, kalau kita menggunakan RTK radio. Di sini ada beberapa pilihan, yaitu bisa menggunakan RTK radio atau RTK Bluetooth. Pada kali ini kita menggunakan RTK radio, maka kita setting RTK radionya. Baik, RTK radio. Kita setting internal radionya. Di sini juga bisa menggunakan external radio jika kita menggunakan external radio, tapi kali ini kita menggunakan internal radio untuk koneksi alatnya. Pilih internal radio, kemudian pada tanda panah kita klik tanda panah untuk melakukan setting internal radio. Settingannya seperti ini, tidak ada yang kita rubah, kemudian kita klik OK. Setelah kita klik OK, klik tanda back, tanda panah ke kiri, kemudian kita pilih frekuensi radionya. Yang untuk SP60 ini kita pakai 465,5. Kemudian broadcast formatnya kita bisa pakai RTCM32, itu yang global, atau yang khusus untuk spektra kita bisa pilih atom. Kita pakai RTCM32 untuk yang global. Kemudian klik OK. Selanjutnya di pengaturan bagian bawah untuk tipe antenanya adalah SP60. Untuk measure to itu tipe ketinggiannya bisa slant atau bottom. Slant misal kita untuk pengukuran secara miring, atau bottom yang secara tegak lurus. Kita bisa pilih misal adalah slant untuk base nya, kemudian kita tingginya bisa kita isi secara manual. Misal tingginya adalah 1 meter. Kemudian base indexnya, base index ini kita bisa isikan angka atau nomor pada base nya. Kemudian selanjutnya pada base set kita bisa klik icon seperti gambar orang untuk pengambilan data koordinat pada base nya. Kita klik, maka pada koordinatnya akan muncul koordinat dari nilai base nya. Selanjutnya kita klik start untuk memulai base nya. Kemudian kita back untuk kembali ke awal. Kita bisa klik receiver lagi, RCV pada pojok kanan bawah.
Kemudian kita diskoneksikan untuk base-nya agar kita bisa mengkoneksikan lanjutnya, yaitu pada alat routernya. Kita diskonekkan dulu untuk base-nya, kemudian kita pilih receiver atau unit sebagai routernya. Unit untuk routernya adalah ini SP60090686. Dan kita klik connect. Selanjutnya kita melakukan pengaturan pada router yang ada di sebelah atas samping kanannya connect. Pada router, pada name kita bisa isikan nama unitnya, misalkan router. Kemudian kita menggunakan RTK radio, kita klik setting RTK radio. Kita pakai internal radio untuk saat ini, kemudian klik tanda panah ke kanan untuk setting internal radionya, dan klik OK. Kemudian kita klik tanda panah ke kiri atau back. Selanjutnya frekuensi radionya adalah 465,5. Selanjutnya klik OK. Nah, untuk memulai router, lanjut kita klik start. Oke, maka ada RTK no start, itu tadi buktikan bahwa routernya sudah terkoneksi. Dan kita bisa klik status, ada di sebelah kanan tulisan base. Ini untuk melihat status routernya, berapa koordinatnya, apakah sudah fix atau belum, bisa dilihat di RTK klik pada status. Kemudian pada kolom base information itu adalah posisi dari base, koordinat, dan jarak antara router dan base bisa dilihat pada baseline pada informasi base atau base information. Kemudian untuk melakukan pengukuran, kita back, ada tanda panah ke kiri, dan kita back lagi, maka akan kembali ke menu utama. Kemudian untuk melakukan pengukuran, kita bisa klik survei, menu survei. Kemudian selanjutnya di point survei, di sini dia akan melakukan diinformasikan di sini. Kita bisa isi tinggi dari antenanya, misal tingginya adalah 2 meter, kemudian klik continue. Nah, ini misal kita akan mengambil data pada point name, misal kita bisa isikan nomor titiknya, misal nomor titiknya 1. Selanjutnya pada point code bisa kita isikan kodenya, misal jalan, untuk ukur jalan. Kemudian pada epochnya di sini itu gunanya adalah untuk mengukur selama berapa lama titik itu akan direkam. Misal kita merekamnya selama 5 detik, maka nanti setiap titik kita harus mengambil selama 5 detik. Kemudian di sini log raw data, jadi selain merekam titik dalam bentuk koordinat, raw datanya juga akan bisa direkam bila kita klik checklist pada raw data. Tapi kalau kita tidak ingin merekam, kita unchecklist atau kita hilangkan, akan muncul seperti ini. Kita klik OK saja, Pak. Nah, maka raw datanya tidak akan direkam. Saat kita tidak merekam raw data, langsung kita klik measure untuk melakukan perekaman. Titik ini akan diambil selama 5 detik. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Kita klik continue, tidak masalah. Nah, kemudian jika kita ingin melihat peta, ada di pojok kanan atas tampilan dari peta setiap titik-titiknya. Nilai base, kemudian ini nomor 1 tadi adalah nilai router.
Nah, misal kita ingin melanjutkan pengukuran, kita tinggal klik gambar orang pada pojok kanan bawah untuk melakukan pengukuran selanjutnya. Tapi misal kita ingin mengganti kode atau nama titiknya, kita klik tanda seperti receiver yang ada di atas gambar orang tadi, ikon gambar orang tadi. Nah, ini kita bisa ganti kodenya, misal namanya bangunan, atau misal apa, bangunan misalkan. Oke, selanjutnya klik gambar orang yang ada di bagian bawah tadi, icon gambar orang. Kita tunggu selama 5 detik, kita klik continue. Oke, maka nomor 2 sudah terekam. Nah, kita bisa zoom in. Kurang lebih seperti ini. Oke, seperti itu tadi untuk melakukan pengukuran RTK dengan menggunakan software survei mobile, RTK radio dengan menggunakan survei mobile. Kemudian kita back untuk kembali ke menu utama, kita back. Nah, karena kita tadi sudah melakukan pengukuran, selanjutnya adalah kita ekspor datanya. Untuk ekspor data kita bisa klik tools, kemudian klik ekspor. Nah, ekspor data ini ada beberapa format yang bisa dipakai atau yang bisa dipilih. Untuk kali ini kita akan simpan datanya dalam bentuk CSV. Untuk menyimpan data koordinatnya dalam bentuk CSV, kita bisa klik survei mobile point pada bagian atas, paling atas, klik survei mobile. Kemudian pada file type kita pilih CSV. Untuk template-nya kita bisa pilih dalam bentuk default template atau dalam bentuk name, code, not listing elevation, atau dalam bentuk yang muncul. Kita pilih yang name, code, not listing atau UTM. Dan file name-nya bisa kita samakan dengan file name job atau sesuai keinginan kita. Misal file name job adalah test, kita samakan. Selanjutnya adalah klik export. Oke, poin 2 successful export, maka data sudah berhasil diekspor dalam format CSV. Oke, itu tadi cara penggunaan menggunakan survei mobile dengan tipe RTK radio. Untuk akhirnya kita kembali klik receiver RCV. Jangan lupa kita klik rubber lagi. Selanjutnya kita klik stop. Ini yang perlu diperhatikan. Setelah kita melakukan pengukuran selesai, jangan lupa untuk kita stop untuk rubbernya, agar untuk selanjutnya pengaturannya bisa lebih mudah. Kita klik stop pada bagian rubber. Oke, RTK no stop, maka untuk sesi pengukuran berakhir. Oke, itu saja kali ini untuk manual atau tentang tutorial cara penggunaan software survei mobile untuk alat SP60. Sekian tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.